Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Erlana dengan NPM 4523-2174. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas besar algoritma dan struktur data dari Ibu Sri Rezeki Chandra. Dan di sini saya mendapatkan tugas yaitu Stack Linked List. Di sini ada point of content. Jadi yang pertama, apa itu linked list, macam-macam tumpukan, contoh program, algoritma, dan juga pseudocode. Kita langsung aja ke main utamanya. Jadi, apa itu linked list? Linked list adalah sebuah objek yang di-link atau dihubungkan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk suatu list. Objek adalah merupakan gabungan beberapa elemen data atau variabel yang dijadikan satu kelompok atau struktur atau record yang dibentuk dengan perintah struct. Nah, selanjutnya, untuk menghubungkan objek satu dengan objek lainnya, diperlukan paling tidak sebuah variabel yang bertipe pointer. Variabel pointer merupakan salah satu variabel dalam struktur objek. Stack atau tumpukan representasi dinamis diimplementasikan menggunakan linked list, dan ini merupakan adalah tahapannya. Yang pertama, mendeklarasikan struktur data. Yang kedua, mendeklarasikan struktur elemen. Yang ketiga, mendeklarasikan stack. Yang keempat, mendeklarasikan prosedur untuk membuat sebuah stack kosong. Yang kelima, mendeklarasikan fungsi yang mengambil nilai true apabila stack kosong. Yang keenam, mendeklarasikan fungsi yang menghitung jumlah elemen stack. Yang ketujuh, mendeklarasikan prosedur push. Yang kedelapan, mendeklarasikan prosedur pop. Yang kesembilan, mendeklarasikan prosedur untuk menampilkan stack ke layar. Dan ini merupakan macam-macam tumpukan. Yang pertama ada tumpukan uang koin, tumpukan kotak, dan juga tumpukan buku. Kita langsung masuk ke contoh pemrogramannya saja. Di sini saya telah membuat sebuah program, jadi saya langsung aja ke codingannya dan kita tes menggunakan command prompt. Jadi ini adalah pemrograman yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan function display, function push, function pop. Nah, pop itu untuk menghapus function push yang sudah kita masukkan datanya. Langsung aja kita tes di sini menggunakan cmd. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat di sini kan datanya kita belum masukkan sama sekali. Dan di menu utama kita memiliki yang pertama yaitu adalah push dan yang kedua adalah post. Nah, jadi kita di sini akan melakukan pemilihan terhadap push. Satu. Nah, di sini kita akan memasukkan nama yaitu saya akan memasukkan nama saya sendiri yaitu Haikal. Lalu kita masukkan 3 data supaya kita bisa melakukan pop atau penghapusan. Terus yang dua lagi yaitu kale, dan satu lagi yaitu kalenya ini. Nah, karena di sini saya hanya membatasi tiga stack, karena di dalam codingan ini saya hanya memaksimalkan 3. Jadi di sini kalau misal teman-teman mungkin punya 5 atau mungkin 10, teman-teman bisa masukkan stack sebanyak-banyaknya. Dan di sini saya hanya memaksimalkan yaitu 3. Tapi nanti kita akan melakukan prosesnya ketika saya ubah menjadi 5. Dan di sini kita akan melakukan yang namanya pop. Nah, jadi data yang sebelum yang kita masukkan itu akan terhapus. Jadi kalau misalkan kita pop lagi, maka dia akan sisa Haikal doang. Lalu kalau misalkan kita pop lagi, maka data akan hilang atau habis. Dan di sini saya akan melakukan pencobaan untuk divine max-nya itu 5 supaya kita bisa memasukkan data 5. Oke, kita coba lagi.
Oke, di sini kita melakukan post lagi, kita masukkan totalnya ada 5. Oke, post lagi, Oli, post lagi, and then Erlana, terus kita masukkan Yoi. Nah, di sini kan karena kita divine max-nya 5, jadi stack-nya tuh bisa sampai 5, tapi kalau sudah sampai di 5 itu stack akan penuh. Di sini kita bisa lakukan pop sampai datanya tidak tersedia. Seperti itu. Dan kita masuk ke algoritmanya. Di sini saya sudah menuliskan algoritmanya. Yang pertama adalah mendefinisikan sebuah fungsi dari isEmpty. Jika topcal lebih besar sama dengan max, maka kerjakan di baris 3. Maka kita return atau kita kembalikan nilai true jikalau isEmpty kalau kondisi lebih atau sama dengan max, maka dia true arraynya. Mendefinisikan sebuah fungsi isFull atau function isFull. Jika topcal lebih besar sama dengan max, maka kerjakan baris ke-7, maka kita return atau kita kembalikan nilainya true. Jikalau isFull kalau kondisi lebih atau sama dengan max, maka dia true arraynya. Membuat function display yang ke-10, jika isEmpty, maka kerjakan baris 12 sampai dengan 15. Sini kita mencetak data tersimpan for integer k sama dengan 0, k kurang lebih topcal k++, mencetak k plus 1, data k. Lalu selanjutnya yang ke-16, jikalau false maka mencetak data tidak tersedia, jika isFull mencetak stack penuh, membuat function push, jika isFull maka kerjakan baris 7 sampai dengan baris 9. Mencetak, masukkan data, input data topcal plus plus, membuat function pop, jika isEmpty maka kerjakan baris 26. Topcal minus minus, pendefinisian integer pilcal string isical, definisi stack, mencetak sistem CLS. Untuk mencetak sistem CLS ini kita gunakan untuk, jadi ketika kita sudah memasukkan sebuah data, maka mereka tidak akan berantakan, jadi mereka auto sistemnya kehapus. Lalu yang ke-30 function push. Dan yang ke-31 membuat go to stack. Jikalau pilcal sama dengan 2, maka kerjakan baris 34, 33 dan 34. Dan 33 function pop go to start, mencetak sistem CLS, mencetak program selesai, dan yang ke-37 selesai. Dan ini untuk pseudocode-nya. Pseudocode-nya deklarasi function buat st0, deskripsi isEmpty, deskripsi isFull, deskripsi function display, deskripsi function display, deklarasi function display, deskripsi function display, deklarasi function push, deklarasi function deskripsi function push, deklarasi function pop, deskripsi function pop, deklarasi atau kamus variabel yaitu pilcal sama dengan integer, isical sama dengan string. Lalu untuk algoritma atau deskripsinya, stack print system CLS, function display. Di sini kita memanggil function display. Lalu ada print, yaitu menampilkan menu. Yang pertama yaitu push, yang kedua pop, dan yang ketiga yaitu pilih. Di sini kita menggunakan input pilcal, if pilcal. Ini untuk yang case pertama, jadi dia akan melakukan sebuah function push dan mereka akan menuju ke dalam stack atau data yang kita masukkan. Lalu di sini ada pilcal, ini adalah case kedua di mana kita mau melakukan penghapusan. Jadi setelah itu print sistem CLS agar semuanya terhapus, jadi semua hasilnya itu bersih. Dan di sini print program selesai seperti itu. Dan terima kasih. Mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.